Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati hari karunia-Nya. Dan kita akan sejenak membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa mohon pertolongan Tuhan. Jikalau kami boleh menikmati hari ini, kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami terus menaruh pengharapan kami, Tuhan menolong dan menuntun kami menjalani kehidupan hari ini. Kebenaran firman-Mu akan kami baca, kami renungkan. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk boleh memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai ayat 28. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Tema kita hari ini, sekali untuk selamanya. Pisanri tontong sai lakona. Saudara-saudara yang kekasih, tidak ada orang yang mendapatkan voucher belanja di sebuah toko, lalu voucher itu berlaku untuk selamanya. Tentu hanya berlaku beberapa kali, atau bahkan hanya berlaku satu kali, lalu akhirnya tidak berlaku lagi. Lalu seperti apa kasih Tuhan kepada manusia? Apakah Tuhan mengasihi kita hanya satu kali, dua kali, atau adakah kasih Kristus kepada kita berlaku untuk selamanya? Melalui pembacaan kita hari ini dari kitab Ibrani, hendak menegaskan kepada kita bahwa kasih dan karya Kristus kepada manusia melalui pengorbanannya hanya terjadi sekali, dan hal itu berlaku untuk selamanya. Dalam Perjanjian Lama, segala kurban yang dipersembahkan oleh imam tidak mampu untuk menyelesaikan dosa secara tuntas, sebab dosa adalah masalah yang sangat serius, sehingga hanya Allah yang dapat menyelesaikannya secara tuntas. Allah mengutus Kristus untuk menyelesaikan dosa, yakni mewakili manusia berdosa di hadapannya. Apa yang Kristus lakukan tidak seperti apa yang imam lakukan, yakni setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah binatang yang dipersembahkan, tetapi Kristus hanya satu kali dan berlaku untuk selamanya, juga mempersembahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah kurban yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban pengudusan dan pendamaian yang berlaku untuk selamanya. Karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus,
kita pun dituntut untuk hidup mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapannya, dengan cara berupaya membangun cara hidup dalam kekudusan, dalam bentuk sikap dan perbuatan. Jauhi yang jahat dan lakukan apa yang Kristus kehendaki. Itulah cara hidup dalam kekudusan. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh kebenaran firman-Mu terus menguatkan dan menopang kami untuk senantiasa berupaya membangun cara hidup dalam kekudusan, dalam bentuk sikap dan perbuatan kami. Kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, tolong kami, agar sungguh-sungguh dalam perjalanan kehidupan ini, kami menjauhi yang jahat dan kami melakukan apa yang Kristus kehendaki sebagai cara hidup dalam kekudusan. Mohon teruslah berkati umat-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Tetap jaga lindungi dalam setiap usaha pekerjaan yang ditekuni, dalam segala tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Kiranya diberkati juga anak-anak dalam mereka bertumbuh, dalam masa mereka bermain, bahkan juga dalam masa-masa pendidikan mereka. Khususnya di situasi sekarang, mereka harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan terus menolong dan menopang anak-anak kami. Berkati dalam masa muda mereka ya Tuhan, agar mereka terus sungguh-sungguh mampu bertanggung jawab. Juga kami berdoa bersama, Tuhan berkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan. Mohon bukakan jalan yang terbaik. Berkati dalam segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Kalau mereka bergumul karena sakit penyakit, mohon Tuhan kuatkan mereka, Tuhan topang mereka. Tentu harapan kami mereka pulih dari penyakit. Mereka yang berduka cita, kiranya Tuhan terus kuatkan dan hiburkan mereka. Mereka yang bergumul karena masalah-masalah kehidupan yang sedang dijumpai, oh Tuhan, sumber kekuatan dan penghiburan, bahkan sumber pertolongan, berkatilah segenap anak-anak Tuhan. Kuatkan mereka, beri kesabaran dalam menanggung segala hal. Demikian juga yang sudah lanjut usia tetap diberkati dalam masa tua, menikmati bahagia gembira bersama anak-anak dan cucu. Mereka yang menikmati pertambahan usia pun senantiasa disempurnakan sukacita mereka. Sukacita yang boleh dialami oleh segenap jemaat Tuhan atas keberhasilan, atas harapan-harapan yang mereka boleh raih di dalam Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami pun pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kuasa-Mu. Tuntun dan pelihara kami Tuhan. Biarlah kami tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja dalam mengemban tanggung jawab pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan, bersama panitia-panitia yang ada di tengah-tengah jemaat. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami di tengah-tengah situasi yang sedang kami jumpai. Kiranya dengan hikmat Tuhan, para pemimpin kami pun terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sejenak kita bersama dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga dalam doa bersama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.